Nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Dan kiranya rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, adakah di antara panjenengan yang pernah tersesat di kota gaib? Kalau di Indonesia ada Desa Wentira, ada Saranjana. Nah, kalau ada, mari kita berbagi cerita di komentar. Nah, di sini saya ingin membahas tentang bagaimana terjadinya kota gaib itu. Monggo kita simak videonya. Sedulur, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak heboh kota-kota gaib seperti Saranjana dan Desa Wentira, di mana digambarkan kota itu sangat maju sekali, bahkan seperti peradaban pada saat Atlantis ataupun saat Lemuria. Tapi apakah sampai sekarang ada pembuktian satu orang pun yang masuk ke sana kemudian keluar dengan selamat, lalu ada saksi di sana yang menyaksikan? Karena kalau secara sains, pembuktian kebenaran itu paling tidak harus ada dua orang, satu pelaku, satu saksi, sehingga itu baru dianggap real. Dan kita tidak menutup kemungkinan, karena fisika sekarang itu berkembang sangat liar, maka kita tidak boleh menutup asumsi-asumsi itu, karena peluang kesana pun ada banyak. Karena kita di dalam ilmu fisika, kita mempelajari teori dunia paralel, dan di mana di Indonesia sendiri juga banyak portal-portal gaib yang kiranya nanti masuknya di mana, lalu keluarnya di mana, jaraknya bisa ratusan kilometer, bahkan bisa berganti pulau. Dan itu nyata, banyak orang yang sudah membuktikannya. Hanya kelemahannya yaitu tadi saksi yang kurang, sehingga belum bisa dijadikan ilmu pengetahuan atau saintifik. Tapi kita di masyarakat Indonesia, kita harus berjalan pada dua sisi. Jadi sisi gaibnya kita juga mengenal, sisi fisik dunia nyatanya juga mengenal. Dan kalau kita runut secara sejarah itu akan selalu berada pada dua sisi. Yang pertama, istana sentris. Istana sentris ini adalah cerita sejarah yang selalu menggambarkan kemegahan seorang raja, kerajaan, dan masyarakatnya pada saat itu. Semua kebaikan-kebaikan raja, semua hasil pembangunannya, kehidupan masyarakatnya, itu disebut istana sentris. Jadi diagung-agungkan, dieluk-elukan. Kemudian dua itu religio medicine. Ini teori sejarah yang paling mendekati dan dunia itu mengakui. Religio medicine itu apa? Religio medicine itu cerita sejarah yang digunakan untuk menutupi aib atau kekurangan atau keburukan dalam suatu masa, maka akan dihubungkan dengan kekuatan gaib atau magic.
Jadi religioimagism ini artinya cerita untuk menutupi keburukan sehingga dihubungkan dengan yang gaib. Sebagai contoh yang paling mudah, 2 kali Sultan Agung menyerang Batavia ke VOC, tapi 2 kali juga Sultan Agung gagal. Lalu cerita yang berkembang di masyarakat itu bahwa bisa saja Sultan Agung memenangkan VOC dengan bala bantuan gaibnya. Dengan bala bantuan gaibnya untuk mengalahkan VOC. Tapi tidak dilakukan oleh Sultan Agung karena sebenarnya Sultan Agung hanya ingin memberi pelajaran kepada punggawa-punggawanya atau senopati-senopatinya yang berkhianat. Jadi tentunya para senopati, para tumenggung, para punggawa yang bertugas ke VOC mati. Jadi kesannya ini berkhianat. Kalau mau, pasukan gaib pun sudah siap membantu untuk menyerang VOC dan pasti menang. Yang pertama. Kemudian cerita yang kedua. Pernah mendengar cerita Panembahan Senopati melawan ayah angkatnya Sultan Hadiwijaya. Di sana dikabarkan ada peperangan 3 hari di daerah Prambanan, tepatnya di Sungai Opak yang menjadi perbatasan antara Mataram dan Pajang. Di sana diceritakan bahwa Panembahan Senopati menang karena bantuan gaib dari selatan, pantai selatan, dan Gunung Merapi. Tapi kalau kita melihat dari sisi sejarah, pada tahun itu memang terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga menimbulkan tsunami. Dan itu ditutupi cerita itu agar tidak mengkhawatirkan masyarakat berikutnya. Tsunami itu berbarengan dengan Gunung Merapi meletus. Maka dari itu peperangan dimenangkan oleh Panembahan Senopati karena kebetulan Sultan Hadiwijaya menempati di tempat Prambanan sekarang itu terkena terjangan lahar panas dari Gunung Merapi, sehingga masyarakat kemudian kembali ke Pajang. Nah, ini juga termasuk religioimagism. Lalu kita kembali lagi ke cerita Saranjana, kota Saranjana. Ini berawal dari seorang kartograf atau pembuat peta, penggambar peta yang bernama Salomon Muller dari Jerman. Beliau ini menggambarkan ada Tanjung Seranjana yang letaknya di Pulau Laut berbatasan dengan Pulau Karumputan dan Pulau Ijang, Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Baru atau Banjar. Nah, namun tidak tahu kenapa setelah Salomon Muller ini meninggal tahun 1863, peta ini dihilangkan dari gambar peta dunia. Kebetulan ada yang menemukan lagi, yaitu Peter
Joannes pada tahun 1869. Beliau berjalan-jalan ke Kalimantan, ketemulah yang namanya Tanjung Seranjana. Digambarkan bahwa ada kota yang sangat makmur, subur dan maju pada saat itu. Namun tidak tahu mengapa kota itu dihapuskan dari peta. Nah, kemudian sedulur, ini cerita berkembang yang kalau menurut saya versi asli atau versi nyata, bahwa ada kerajaan Banjar yang berdiri pada tahun 1500-an sampai dengan 1902. Dan setelah itu sekarang ada rajanya, tapi secara politik tidak berkuasa, hanya secara simbolik. Nah, pada tahun 1660 suksesi kepemimpinan kerajaan ini tidak berjalan mulus karena dua putranya berebut kekuasaan, merasa ingin menjadi raja semua. Nah, berdasarkan pengalaman dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, karena kita ketahui bahwa kerajaan Banjar ini juga berasal dari kerajaan Daha Kediri sebetulnya, kepanjangan dari Daha Kediri, maka akan menyelesaikan seperti nenek moyangnya dulu, leluhurnya dulu, bahwa membagi kerajaan menjadi dua. Nah, kebetulan sang kakak ini bersifat baik dan sang adik ini bersifat buruk. Nah, dari situ sang kakak meneruskan kerajaan Banjar yang asli dan sang adik ini ditempatkan di Pulau Laut. Tapi pada kenyataannya yang adiknya ini di Pulau Laut ini justru malah berkembang pesat, makmur kerajaan. Nah, oleh raja yang sesungguhnya kota Banjar, maka semua punggawa kraton, narapraja dan raja sendiri mengarang cerita, mengarang sebuah cerita sehingga mendekati religio magism. Cerita itu berupa kerajaan Halimun yang sebetulnya penggambaran dari kerajaan Banjar itu mempunyai dua putra. Raja Pakurindang itu punya dua putra yang bernama Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Sambu Batung dan Sambu Ranjana berebut kekuasaan pada tahun 1700. Maka kerajaan dibagi dua. Sambu Batung meneruskan kerajaan Halimun, sedangkan Sambu Ranjana dianggap memimpin kerajaan gaib terletak di Pulau Laut. Nah, di Pulau Laut inilah letaknya kota Saranjana, berawal dari nama Sambu Ranjana. Dan di sana juga ada yang namanya Gunung Batung. Batung itu berasal dari Sambu Batung. Juga ada Gunung Seranjana, itu sebetulnya awalnya dari Sambu Ranjana ini. Nah, karena kerajaannya makmur, maka dia bergelar Sultan Purabaya atau Pangeran Purabaya. Nah, ini sebetulnya cerita aslinya seperti itu. Jadi kalau kita melihat memang Seranjana itu berasal dari Sambu Ranjana ini yang mendekat. Dan kemudian di cerita itu adalah yang memegang
kekuasaan alam gaib itu Samburanjana yang memegang kerajaan Banjar asli atau memerintah alam manusia itu adalah Sambu Batung. Nah, kemudian pada perkembangannya yang lebih berkembang adalah yang kota gaib tadi. Sehingga pada tahun 1863 itu Saranjana dihapuskan dari peta. Nah, ini tidak bermaksud untuk mengurangi kepercayaan teman-teman dari suku Banjar, suku Dayak, juga tidak bermaksud untuk mengurangi merendahkan teman-teman spiritual yang pernah ke Saranjana membuktikan bahwa memang benar ada kota gaib. Tidak, tapi kita harus menelusuri kebenarannya. Nah, ketika kita sudah menemukan kebenarannya bahwa Saranjana itu berasal dari Samburanjana dan pemerintahan Pakurindang, cerita tentang kerajaan Halimun, maka ketika itu dihilangkan dari peta, dianggap tidak ada, itu akan memanifestasi ke dalam bentuk lain atau benar-benar bentuk gaib, karena pengaruhnya dengan ilmu fisika tadi, bahwa ilmu fisika itu berkembang dunia paralel. Jadi bisa jadi di sana memang ada kota gaib yang bernama Saranjana. Nah, dari dunia paralel itu bisa memang terjadi bahwa di sana ada kota gaib yang peradabannya lebih maju daripada sekarang yang nyata di bumi. Dan ini sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di banyak tempat belahan dunia manapun ada, di negara manapun punya kota gaib. Nah, ketika saya dan teman-teman pernah ke Kota Baru, pernah ke Tanjung Seranjana, kita berusaha mencoba membaca energi, dan ternyata energi itu memang letaknya paling tepat, paling kuat di desa Oka-Oka. Di sana ada sebuah desa yang namanya Oka-Oka. Dan ketika kita flashback kembali ke masa lalu, ternyata Sang Pangeran Purabaya ini memang mendirikan kerajaan Seranjana itu dengan ibu kotanya di Oka-Oka. Jadi demikian, kita jangan menutup kemungkinan segala peluang kemungkinan, karena bisa jadi penelitian-penelitian atau kemungkinan-kemungkinan itu adalah menjadi kebenaran di saat sekarang ini belum menemukan benang merahnya. Maka dari itu tetaplah berpikir liar, karena fisika itu sekarang membuka kesempatan bagi orang yang punya pikiran-pikiran cerdas dan liar. Jadi demikian sedulur cerita tentang kota Saranjana. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap selalu dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.